Permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD terus bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Pada Kamis, 28 Maret 2024, kemarin, Komisi Pemilihan Umum, KPU, selaku pihak tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya. KPU pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung melontarkan serangan balik terhadap argumen yang telah disampaikan kubu Anies dan Ganjar. KPU yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Hifdzil Ali menyebut bahwa permohonan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies dan Ganjar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kuasa hukum KPU beranggapan bahwa gugatan kubu Anies dan Ganjar melanggar aturan MK. Ketentuan yang dianggap dilanggar tercantum dalam permohonan kubu 1 dan kubu 3. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud hanya meminta agar suara Prabowo Gibran dinolkan sebagai perolehan suara yang mereka anggap benar, tanpa sedikit pun perubahan kesalahan pada perolehan suara mereka. Sedangkan, kubu Anies Muhaimin dalam permohonannya justru tak mencantumkan perolehan suara yang dianggap benar menurut mereka. Padahal, dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, pokok permohonan dan petitum permohonan perlu menyatakan soal kesalahan penghitungan suara dan penghitungan suara yang dianggap benar menurut pemohon. KPU menilai, permohonan sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan Anies Muhaimin bukan ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Hifdzil menegaskan bahwa konstruksi hukum pemilu di Indonesia telah menyediakan berbagai jalur hukum kepada institusi yang berlainan sesuai kewenangannya. MK, paparnya, berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu. Namun KPU beranggapan, permohonan Anies Muhaimin tidak mendalilkan perselisihan hasil pemilu, tetapi justru mendalilkan dugaan pengkhianatan konstitusi terhadap asas penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil, pelanggaran prosedur, serta tidak menyandingkan perbedaan hasil pemilu. Oleh karena itu, Hifdzil mengatakan, permohonan itu bukan materi yang dapat diputus MK karena bersifat kabur dan tidak jelas mendalilkan perselisihan hasil pemilu. Permohonan pemohon harus ditolak, atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima, kata dia. Gugatan tersebut pun dianggap tidak jelas dan kabur. Pasalnya, menurut KPU, gugatan Anies dan Muhaimin tidak mempersoalkan perselisihan hasil pemilu, melainkan membahas dugaan pelanggaran prosedur. Dalam pernyataannya, KPU juga mengeklaim kubu paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin tidak akan menggugat mekanisme pencalonan Gibran jika berhasil memenangkan Pilpres 2024. Terlebih, Anies Muhaimin tidak pernah mengajukan pembatalan maupun keberatan atas keputusan KPU menetapkan Gibran selaku cawapres, maupun keputusan KPU menetapkan nomor urut 2 untuk Gibran. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.